Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi, untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah, kasus penampakan jin sudah terjadi dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Dalam kesempatan ini, kami coba menjelaskan kepada Anda 7 kisah penampakan jin yang terjadi di zaman Rasulullah. Satu. Penampakan iblis di Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudij. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin, mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami? Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Tafsir Ibnu Katsir. 2. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh, pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya. Ya, silahkan masuk. Iblis menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu, Muhammad. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding. Sirah Ibnu Hisham dan Tafsir Ibnu Katsir. 3. Penampakan jin di keranjang. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula, apabila kamu melihatnya lagi, bacalah, Bismillah ajibi Rasulullah, dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah. Kemudian aku praktikan, lalu dia, jin, bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, setan itu benar. Hadis riwayat Nasai. 5. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika, Aisyah berkata, ketika Rasulullah salat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Hadis riwayat Nasai. 6. Penampakan setan di dalam gudang zakat. Seseorang mencuri segenggam makanan, namun berhasil ditangkap Abu Hurairah dan berkata, akan aku adukan kamu kepada Rasulullah.
Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Rasulullah bertanya, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Melepaskannya, jawab Abu Hurairah. Pada malam kedua pencuri itu datang lagi dan berhasil ditangkap lagi. Lalu dilepaskannya karena merengek dan kasihan. Hingga pada malam ketiga, dia datang lagi dan berhasil ditangkap lagi. "Kali ini kau pasti kuadukan kepada Rasulullah." Pencuri itu kembali memohon dan berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Lalu Abu Hurairah menceritakan pada Nabi. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah setan." 7. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Saib berkata, Abu Said Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin itu menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah, beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah, izinkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan."